Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sarul Sidik. Saya dari kelas 12 TAP. Di sini saya akan menjelaskan dan membagi pengalaman soal pengukuran dari AVO, yakni dari primer dan ke sekunder, dan juga mengukur tegangan yang masuk ke power supply dengan menggunakan secara manual dan juga menggunakan avometer. Cikidau. Oke, pertama-tama kita mengukur tegangan dari trafo, yakni di sekunder primernya. Pertama kita benarin dulu di avometernya, yakni kita arahkan selektor ke nilai 250 punyanya AC. Arahkan. Jika sudah, langsung kita pengecekan berapa nilainya. Nilai dari pengukuran yakni adalah 200 volt. Nah, sekarang kita mengukur di bagian sekundernya, yakni kalau bagian sekunder masih tetap memakai selektor 250 di AC. 250. Pertama kita coba dulu 250. Ketika kita melihat, sesuaikan dengan kaki yang dipakai di trafo, yakni ini memakai 32. Jadi kita turunkan ke selektor 50. Kita harus menyesuaikan nilai yang ada di trafo tersebut. Nah, kita pengukuran. Nah, nilai dari trafo sekunder yakni 38 volt. Ketika kita sudah mengukur berapa tegangan yang ada di trafo dari sekunder dan primernya, kita akan mengukur yakni PSU. Nah, ini tampilan depan PSU yang saya rangkai sendiri, dan ini rangkaiannya. Dan kita akan segera mengukur tegangan berapa keluaran dan masukan dari PSU tersebut. Di sini kita akan mengukur berapa tegangan minnya, groundnya, dan plusnya dari PSU ini. Dan sekarang kita akan mengukur tegangan min, berapa jumlahnya. Sebelum kita ukur, kita harus pindahkan dulu selektor kita dari AC ke DC. Nah, tadi kan nilai dari primernya yakni 38. Jadi kita gunakan nilai 50 di selektor DC-nya. Ini sekarang kita akan mengukur, yakni kita akan mengukur yang pertama plusnya, keluaran plusnya berapa? Keluaran plusnya yakni 37 volt, dan keluaran minnya 38 volt. Nah, sekarang kita akan mengukur tegangan positif dan negatifnya. Kedua tegangan ini berapa? Yakni 75 volt. Nah. Oke, di sini setelah kita mengetahui nilai Vmax-nya berapa dari primer, yakni kan tadi kita setelah pengukuran di avometernya menunjukkan bahwa nilai primernya ini 200. Nah, jadi 200 dikali akar 2 dan dikurangi 3. Nah, akar 2 pertama kita cari akar 2 ini berapa. Setelah saya cari hasilnya yakni 1,14. Jadi 200 dikali 1,14 dikurangi 3, dan hasilnya dari pengurangan 200 kali 1,414 hasilnya 282,8 dan dikurangi 3, dan hasilnya 279,8 AC volt. Nah, ketika sudah mencari Vmax-nya, sekarang kita cari VRMS-nya. Jadi caranya, rumusnya Vmax
dikali 1 per akar 2. Dan Vmax-nya tadi berapa? Yakni 279,8. Kita masukkan di sini dan kita cari dari pembagian yakni 1 per akar 2 dan hasilnya 0,707 dan hasilnya 197,8 volt AC. Ketika sudah mencari primer dan hasilnya sudah ketemu, sekarang kita mencari nilai sekunder, yakni Vmax, dan Vmax sama dengan 238 kali 1,414 dan dikurangi 3 volt. Maksudnya 38 ini dari nilai real, dari nilai sekunder yang kita ukur tadi, dan 1,414 ini nilai dari akar 2 dan 3 ini nilai dari ripple-nya. Nah, setelah kita penggalikan semuanya sudah dan hasilnya 41 dikurangi 31 volt. 41 dikurangi 3 dan hasilnya 38 volt AC. Dan ketika sudah ketemu nilai Vmax-nya, sekarang kita nyari nilai volt RMS-nya, yakni Vmax dikali 1 banding 2 akar 2, yakni 38. Ini dari nilai Vmax-nya. 1 dari nilai bilangan pertama, yakni, dan 1414 ini nilai dari akar 2. Dan kita jumlahkan menjadi hasil 0,7 dikalikan Vmax aja. 38 dikali 0,707 sama dengan 26,8 volt AC. Nah, jadi ketika kita sudah menghitung berapa tadi nilai dari primer, sekunder, dan sekarang kita akan mencari positif dari PSU yang kita ukur tadi. Rumusnya yakni Vmax sama dengan V real dan atau trafo, dari trafo dikali akar 2 dan dikurangi 3. 3 ini nilai ripple-nya. Caranya di bawah. 37 ini nilai real dari pengukuran pertama, dan 1,414 ini nilai dari akar 2 dan dikurangi 3 ini nilai dari ripple. Dan hasil dari pengalian 37 kali 1414 yakni 52,318 dan dikurangi 3 dan hasilnya 49,318 volt AC. Ketika kita sudah mencari nilai Vmax-nya, sekarang kita mencari nilai VRMS-nya, yakni rumusnya Vmax dikali 1 banding akar 2. Vmax, nah nilai Vmax tadi di atas yakni 49,1318 dikali 1 banding 1,414 yakni nilai dari akar 2, dan hasilnya dari pembagian ini dan menghasilkan 0,707. Jadi 49,318 dikali 0,707 hasilnya 34,867 volt AC. Ini nilai VRMS-nya. Sekarang nilai volt DC-nya, yakni dari 2 dikali volt Vmax dibagi V. 2-nya ini dari rumus. Dan kita sekarang disuruh mencari nilai V. Kan nilai max sudah ada di atas tadi, yakni 49,318. 2 dikali 2 dari nilai rumus, dan V-nya yakni 3. Hasilnya 31,412 DC. Tadi kita mencari dan menghitung nilai dari PSU positif. Sekarang kita mencari nilai PSU dari negatif. Yakni pertama Vmax. Rumusnya sama kayak di atas tadi, menggunakan V real dan akar 2 dikurangi 3, yakni 38. 38 ini nilai real dari penghitungan pertama dengan AVO,
dan dikali 1,414, ini nilai dari akar 2 dikurangi 3. Dan hasil dari 38 kali 1,414 yakni 53,732 dan dikurangi 3, hasilnya 50,732 volt DC. Dan sekarang mencari VRMS-nya. Sama rumusnya seperti kita mencari positifnya PSU. Kita masukkan Vmax-nya yakni 50,732 dikali 1 banding 1,414. Hasilnya 50,732 dikali 0,707 ini nilai dari pencarian di 1 banding 1,414 dan hasilnya yakni 35,867 volt DC. Sekarang kita mencari volt DC-nya. Rumusnya 2 dikali Vmax dibagi V. Kita masukkan nilai Vmax-nya yakni 50,732 dikali 2 dari nilai rumus, dan kita mencari nilai V-nya yakni 3,14 dan hasilnya 32,313 DC volt. Ketika kita sudah mencari nilai dari PSU, negatifnya dan positifnya, sekarang kita mencari nilai gabungan antara positif dan negatif dari PSU. Pertama, nilai Vmax-nya yakni rumusnya V real dikali akar 2 dikurang volt ripple-nya. Yakni sama dengan V real-nya yakni 75 dan akar 2-nya yakni 1,414. Kita cari dulu nilai ini. Dan 3,005 yakni dari penjumlahan di atas ini, dan hasilnya 3,005 volt DC. Sekarang kita mencari VRMS-nya yakni Vmax dikali 1 banding akar 2, yakni Vmax-nya 13,05 dikali 1 banding 1,414 dan hasilnya 72,8 volt DC. Sekarang kita mencari volt DC-nya. Sama rumusnya dari yang atas pencarian, rumus volt DC. 2 dikali volt Vmax dibagi V. Nilai V-nya yakni 3,14 dan nilai Vmax-nya 72,85, dan 2 ini nilai dari rumus, dan hasilnya 46,405 volt DC. Itu sedikit perhitungan dari untuk mencari nilai secara manual dari nilai primer, sekunder, positifnya PSU, negatifnya PSU, dan positif dan gabungan positif dan negatif dari PSU. Caranya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu.